Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Suisam MKes akan membahas masalah BPJS Tenaga Kerja. BPJS Tenaga Kerja itu dibagi dua. Pertama, penerima upah seperti yang bekerja di swasta, di pabrik, atau pegawai negeri dan sebagainya. Kemudian ada juga orang yang tidak menerima upah. Dia bekerja secara mandiri. Seperti contoh, petani, dokter, ojek, jualan-jualan di pasar, pokoknya yang tidak menerima gaji, mencari usaha sendiri, itu namanya bisa masuk BPJS Tenaga Kerja, bukan penerima upah. Kita bahas sekarang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jaminan kecelakaan kerja itu iurannya hanya 10.000 sebulan. Kemudian jaminan kematian 6.800 sebulan. Berarti 16.800 sebulan sudah dapat perlindungan kecelakaan kerja dan kematian. Contoh, seorang anak ojek. Mulai dari rumah sampai keliling-keliling mencari penumpang, sampai sorenya sampai di rumah, kalau terjadi apa-apa, itu namanya kecelakaan kerja atau kematian akibat kecelakaan kerja. Kalau dia meninggal. Petani, mulai dari rumah sampai ke kebun, bekerja di kebun, sampai pulang sorenya sampai di rumah, kalau terjadi apa-apa, itu namanya kecelakaan kerja atau kematian akibat kerja. Itu ada perlindungannya. Umpamanya orang yang jualan di pasar, mulai dari rumah sampai ke pasar, selama dia kegiatan jualan itu, sampai dia di rumah lagi, kalau terjadi apa-apa, itu dilindungi oleh BPJS Tenaga Kerja. Ada contoh, anak ojek yang di Surabaya kecelakaan. Selama dia di ICU, BPJS Tenaga Kerja akan membayar rumah sakit. Itu sudah bertahun, tidak sadar, tetap dibayar oleh BPJS Tenaga Kerja. Saya rasa mungkin sudah lebih 3 miliar yang dikeluarkan oleh BPJS Tenaga Kerja untuk bayar rumah sakit. Begitu juga di Pekanbaru. Di Pekanbaru itu sudah bertahun-tahun juga. Dia tidak sadar di ICU, tidak sadar ya. Itu sudah miliaran yang dibayar oleh BPJS Tenaga Kerja. Sedangkan dia hanya store 16.800 sebulan. Jadi seluruh perawatan dibayar, apakah di ICU, kalau dia dirawat nginap, itu ditaruh di kelas 1. Umpamanya kecelakaan, patah kakinya. Ya, dibawa ke rumah sakit, mungkin pasang pen dan sebagainya, itu dibayar penuh oleh BPJS Tenaga Kerja. Kalau dia perlu dirawat, dia dirawat di kelas 1. Sampai sembuh. Kemudian kalau meninggal bagaimana? Kalau dia meninggal dalam kecelakaan kerja itu, maka dikasih uang duka 42 juta untuk keluarganya. Kemudian anaknya 2 orang disekolahkan sampai tamat S1 sarjana. Jadi 2 orang anaknya dibantu pendidikannya sampai S1. Kalau anaknya 3 yang ditanggung 2 orang. Kalau anaknya cuma 1 ya 1 aja. Tapi kalau anaknya tidak ada ya memang tidak ada. Kalau umpamanya dia meninggal sakit biasa, sakitnya di rumah bukan kecelakaan kerja, tapi dia sudah terus-terus masuk lebih 3 tahun, maka keluarganya dikasih 42 juta. Anaknya juga akan dibiayai sampai S1. Tapi kalau kurang dari 3 tahun, memang enggak. Risiko dia cacat, ada hitung-hitungan kalau jarinya pemain gitar, umpamanya seniman, ada hitungannya lebih tinggi ya persentasenya. Kakinya yang amputasi ya diberi kaki buatan. Kalau dia cacat, tidak bisa bekerja, maka tahun pertama dia dapat santunan 100% dari gajinya. Tahun kedua 75%. Kemudian lebih 2 tahun sampai meninggal, dia dapat 50%. Jadi himbauan saya sarankan kepada seluruh pekerja mandiri, bukan penerima upah, untuk masuk. Yang ringan sekali jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Hanya Rp16.800 sebulan. Kita daftarkan ke kantor BPJS Tenaga Kerja yang ada di kabupaten atau di kota masing-masing. Dengan demikian maka keluarga kita terlindung. Kalau kita kecelakaan kerja meninggal, anak kita bisa ditanggung pendidikannya sampai perguruan tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.